Hai, balik lagi di RWPP Plot. Setelah meninggalkan game Shangri-La Frontier untuk sementara dan pindah ke game Niflheim Hollow, Sanraku sekarang bisa bermain game robot. Tapi ternyata dia punya rival baru dan petualangan baru. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia alur cerita anime Shangri-La Frontier Season 2 episode 32. Ih, wibu. Dibuka dengan memperlihatkan kejadian saat Sanraku duel melawan Bowman. Rush si ranking 1 di Niflheim Hollow sedang merasa bosan karena tidak ada yang mampu mengalahkannya. Tapi tidak lama karena rekannya Mordo menghampirinya dan bilang jika Sanraku telah kembali. Tak mau berlama-lama, Rush langsung pergi ke tempat pertarungan Sanraku melawan Bowman karena dia akan menantang Sanraku. Kembali ke masa sekarang, di mana Rush bertanya kepada Sanraku kenapa tiba-tiba dia menghilang setelah duel terakhir mereka. Sanraku bilang dia telah menemukan game ampas yang lebih asik. Mendengar itu, Rush kesal karena alasan Sanraku yang sepele. Tanpa basa-basi, Rush langsung menantang Sanraku untuk berduel. Dan dengan senang hati, Sanraku mau menerimanya. Dimulailah duel antara Kingfisher versus sayap harmoni Kirmizi. Kingfisher versus Kyokurenri. Duel start! Duel dimulai dengan saling berbalas serangan. Sayap harmoni menggunakan pedang dan Sanraku dengan senapan. Terlihat di awal pertarungan, Kingfisher terpojok karena sayap harmoni tidak hanya menggunakan pedang, tapi juga beberapa tembakan laser dan rudal. Tapi Sanraku bisa mengimbangi itu semua. Apalagi sempat Kingfisher berhasil membalas serangan sayap harmoni dengan membuat robot sayap harmoni sampai di pojokan. Tapi tak semudah itu untuk mengalahkan sayap harmoni. Kejar-kejaran terjadi sampai akhirnya Kingfisher menggunakan senjata pedang cybernya. Saat sayap harmoni mencari keberadaan Kingfisher, tiba-tiba Kingfisher muncul dari atas dan adu pedang terjadi. Dari tempat penonton, Bowman yang sebenarnya optimis bisa mengalahkan Rush mengakui jika memang hanya Sanraku yang paling memungkinkan untuk mengalahkan Rush. Kingfisher bersiap melakukan serangan lagi. Begitu juga dengan sayap harmoni. Kilat hitam keluar dari pedangnya dan yang terjadi adalah robot Kingfisher hancur. Bowman yang tadi mendukung shock dengan wajah kocak. Dan duel ini dimenangkan oleh harmoni sayap Kirmizi. Bukannya senang karena menang, Rush justru kesal karena Sanraku bisa kalah dengan serangan sepele seperti itu. Sanraku lalu bilang jika dia belum beradaptasi setelah tidak main selama 3 bulan. Rush meminta tanding ulang. Bahkan dia menawarkan diri untuk menemani Sanraku berlatih. Tapi Sanraku menolak. Rush makin kesal sampai akhirnya Mordo datang untuk menenangkannya. Tapi Sanraku bilang jika dia akan merakit Niflheim baru dan besok akan menantang Rush berduel lagi. Rush lalu menyetujuinya dan pergi. Sanraku bertanya kepada Bowman kenapa Rush tidak mengganti robotnya karena robotnya masih sama seperti 3 bulan lalu. Bowman bilang jika Rush punya prinsip
di mana dia tidak akan ganti robot sebelum dia dikalahkan. Artinya, Rush belum terkalahkan selama ini. Bolman menawarkan akan memberitahu rahasia kekuatan Rush asal Sanraku mau menerima tantangan Bolman. Diceritakan pada suatu ketika, dunia menyaksikan kemunculan raksasa pertama dari langit. Raksasa robot itu mengamuk dan menghancurkan ibu kota. Tapi setelah menghancurkan kota, dia meledakkan diri. 巨人は荒れ狂い首都を破壊し Sejak hari itu, raksasa-raksasa lain berdatangan. Peradaban hampir hancur, tapi di tengah krisis umat manusia, manusia menemukan teknologi baru. Dan itu adalah teknologi fusi antara manusia dan raksasa. Dan itulah awal pertempuran Nephilim. Pertempuran antara raksasa liar dan raksasa yang dikendalikan manusia yang telah berlangsung selama 200 tahun. Saat ini Sanraku ditemani Bolman akan menangkap Nephilim liar. Di sana terlihat ada 3 Nephilim dan ada satu tipe yang terlihat berbeda, yaitu Nephilim yang menutup mata. Rupanya itu tipe Nephilim baru yang ditambahkan. Tapi kebanyakan player tidak mau memakainya karena kekurangannya. Dan bukan Sanraku namanya kalau tidak memilih sesuatu yang berbeda. Sanraku akan mengincar Nephilim itu. Ada 3 tahap yang diperlukan untuk merakit Nephilim baru. Pertama, menangkap Nephilim liar. Kebanyakan Nephilim dari langit adalah Nephilim mata terbuka. Mereka menyerang pemain sebagai musuh. Tapi kadang ada Nephilim yang berbeda karena memiliki mata tertutup, dan Nephilim tipe inilah yang bisa digunakan sebagai bahan. Dan Sanraku berhasil menangkap Nephilim mata tertutup. Tahap selanjutnya adalah memakaikan baju pada Nephilim telanjang yang ditangkap. Dengan kata lain, menambahkan zirah dan senjata. Bisa diperoleh di fasilitas khusus, pasar gelap, atau beli dari pemain lain. Bolman bertanya, apakah Sanraku sudah punya rencana mau dirakit model apa Nephilimnya? Sanraku bilang, itu tidak mudah karena dari segala aspek robot Rush lebih unggul daripada Kingfisher. Terlebih lagi ada Mordo yang bertindak sebagai pengamat yang akan memberikan informasi tentang pergerakan Sanraku kepada Rush. Keesokan harinya tiba di mana semua pemain Nephilim Hollow sudah berkumpul dan tidak sabar menyaksikan duel dari Sanraku dan Rush. Rush dan Mordo sudah bersiap, sementara Sanraku belum menampakkan diri. Setelah menunggu, akhirnya Sanraku datang dengan robot barunya. Di mana kali ini robot Sanraku benar-benar berbeda karena bukan tipe yang bisa terbang. Dan tahap terakhir dari pembuatan robot Nephilim adalah memberinya nama. Dan robot Sanraku dinamakan Fiddler Crab, yang artinya kepiting biola. Sama seperti robotnya, memiliki satu tangan besar mirip biola, di mana itu adalah capit pemotong. Mordo menganalisa jika capit pemotong itu memang mematikan, tapi gerakannya lambat dan tidak cocok melawan unit cepat seperti robot Rush. Tanpa menunggu lama, pertarungan pun dimulai. Serangan diawali oleh robot sayap Harmony dengan menembakkan rudal balistik, tapi Sanraku yang mode darat bisa menghindarinya dengan cukup lincah. Meski diborbardir, Sanraku bisa membalas serangan dengan tembakan Gatling gun. Mordo yang menganalisa senjata unit Sanraku
masih heran kenapa Sanraku memilih komponen-komponen itu, padahal itu bukan senjata yang logis untuk melawan robot sayap harmoni. 彼のあの頭部パーツは分かってる。 Modo lalu memberitahukan komponen yang ada pada kepala Fiddler Crab. Itu adalah komponen yang tidak umum digunakan, karena itu adalah komponen kamuflase optik. Komponen ini membuat unit menjadi transparan dalam beberapa detik. Tidak ada pemain yang menggunakannya karena punya kelemahan besar, yaitu kamuflase optik hanya bisa menyembunyikan bagian tubuh, tapi efek dari jet pendorong tidak bisa disembunyikan. Sanraku menggiring sayap harmoni ke tempat sempit, tapi sayap harmoni langsung memborbardir Sanraku dengan misil dan terjadilah ledakan besar. Tapi Modo masih belum puas, karena Sanraku tidak mungkin luput memperkirakan hal sepele seperti ini. Tiba-tiba, capit besar muncul dan tangan robot sayap harmoni terpotong dan episode ini selesai. Sanraku selalu punya cara untuk mengalahkan musuhnya sampai musuhnya tidak menduga cara tersebut. Tapi apakah Sanraku sudah menang? Jangan yakin dulu, kita tunggu kelanjutannya di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe LWPP Vlog.